Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mikaela Mimi dalam program acara Komunitas Maria Teresa. Sebelum saya menyampaikan tema hari ini yang berjudul Dosa dan Penderitaan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berkenanlah mengutus Roh Kudus-Mu untuk menghidupkan pewartaan ini, agar mereka yang mendengarkan dan saya yang menyampaikan memperoleh pencerahan hati dan pikiran, penuh sukacita dan damai-Mu, demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan banyak orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Maestro yang terkasih, tema hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 13 ayat 1 sampai dengan 5. Mari kita simak firman Tuhan berikut ini. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sobat Maestro, perikop ini berkisah tentang beberapa orang yang datang kepada Yesus dan membawa berita tentang pembunuhan orang-orang Galilea oleh Pilatus pada saat mereka mempersembahkan kurban. Kemudian darah mereka dicampurkan dengan darah korban yang mereka persembahkan. Lalu Yesus menjawab, "Sangkamu orang-orang itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang yang lain karena mereka mengalami nasib seperti itu? Atau sangkamu 18 orang yang mati ditimpa menara Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain?" Orang-orang saat itu mempunyai penilaian atau pandangan yang keliru, mengaitkan kecelakaan itu dengan hukuman dosa. Mereka menyangka bahwa orang-orang malang yang mengalami nasib itu lebih besar dosa dan kesalahannya daripada dosa dan kesalahan mereka. Tetapi Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa kemalangan dan penderitaan seseorang bukanlah menjadi indikasi dari keadaan rohani atau keburukan moral seseorang. Dan bahwa antara dosa dan penderitaan itu tidak pernah berbanding lurus. Perkataan Tuhan Yesus dalam ayat 2 dan 4 tadi, bahwa sangkamu orang-orang itu lebih besar dosanya daripada yang lain, juga tentunya ditujukan kepada kita saat ini. Sangka kita, orang-orang di luar sana yang mengalami penderitaan dan nasib buruk, adalah orang-orang yang lebih berdosa daripada kita. Oleh karena itu, seolah mereka layak mendapatkan hukuman setimpal dari Tuhan. Alih-alih kita berempati dan mengulurkan bantuan, malah sibuk dengan komentar-komentar miring dan negatif. "Wah, pantas dia kena musibah. Orangnya jahat sih. Wah, pantas dia sakit-sakitan. Orangnya hidupnya tidak jujur sih. Wah, pantas dia matinya tidak wajar. Banyak dosa sih selama hidupnya." Tentunya hal ini menyesatkan. Karena juga bagaimana cara kematian seseorang tidak berhubungan dengan baik jahatnya kehidupan orang tersebut. Salah satu contoh nyata, para misionaris yang mati dibunuh bahkan dimakan oleh suku yang dilayaninya atau yang teraniaya sampai mati, itu apakah orang jahat? Tentunya bukan. Bagi mereka, menderita dan mati bagi Kristus merupakan sebuah kehormatan dari Allah. Atau mungkin di antara kita juga pernah berpikiran seperti ini.
Wah, mengapa orang sebaik itu tertimpa musibah seperti itu? Atau bertanya kepada diri sendiri, mengapa aku menderita? Mengapa aku tertimpa musibah? Mengapa aku sakit? Apakah ini sebagai hukuman atas dosaku? Aku sudah berbuat baik, sudah hidup benar. Mengapa aku mendapatkan cobaan ini? Tanpa sadar, kita juga kerap kali mengaitkan antara dosa dan penderitaan secara otomatis. Sobat Maestro, begitu banyaknya pertanyaan-pertanyaan dalam benak kita. Dan ada banyak hal yang sulit untuk kita mengerti atau pahami ketika kita menghadapi salib dan penderitaan. Lalu pertanyaannya, mengapa Tuhan terkadang mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita? Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah, penderitaan ada kalanya bertujuan untuk menguji iman dan kesetiaan kita. Pada saat situasi baik-baik saja dan menyenangkan, akan mudah seseorang untuk bisa setia dalam hal apapun dan terhadap siapapun. Tetapi, ketika kita mengalami kesulitan dan penderitaan, disitulah sesungguhnya kesetiaan kita diuji. Demikian pula kesetiaan iman kita kepada Tuhan. Tuhan memberikan jalan salibnya untuk membuktikan kesetiaan iman kita. Dia mengujinya melalui penderitaan, kesulitan, tantangan, dan berbagai masalah yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita tidak mungkin menolak salib itu. Akan tetapi ingatlah, Sobat Maestro terkasih, firman-Nya mengatakan bahwa Ia tidak pernah memberikan cobaan yang melampaui kekuatan kita. Yang kedua adalah, agar kita semakin serupa dengan Kristus dalam penderitaannya. Yesus tidak menghindari penderitaan. Ia telah memberikan teladan kepada kita dengan menempuh jalan salibnya, yaitu dengan cara menderita, sengsara, wafat, disalibkan, kemudian bangkit, demi cintanya kepada kita. Dengan demikian ia telah mengalahkan maut atau hukuman kekal akibat dosa. Jalan salib inilah yang Tuhan Yesus juga mau kita semua untuk menempuhnya. Kita dituntut untuk berani dan setia menanggung setiap salib kecil dalam hidup kita setiap hari. Dan menerima setiap penderitaan seperti Yesus yang telah menderita bagi kita. Dan menyatukan penderitaan kita dengan salibnya agar kelak kita pun dibangkitkan bersama Kristus. Yang ketiga, mengapa Tuhan terkadang mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita adalah karena pekerjaan Allah harus dinyatakan. Kita tahu sebuah kisah dalam Injil tentang orang yang buta sejak lahirnya. Dan murid-murid Yesus bertanya kepadanya, dosa siapakah ini? Apakah dosa orang itu sendiri atau dosa orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Tetapi Yesus menjawab, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ketika orang buta itu disembuhkan oleh Yesus yang meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu, dan kemudian orang buta itu membasuh dirinya dalam kolam Siloam sesuai dengan yang diperintahkan oleh Yesus, ia lalu dapat melihat. Orang-orang yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis bertanya-tanya bagaimana matanya bisa menjadi melek. Seketika orang yang tadinya buta itu menceritakan tentang Yesus, orang yang telah menyembuhkannya. Dan ketika orang Farisi mendesaknya, ia menjawab bahwa orang itu yang adalah Yesus adalah seorang nabi, orang yang datang dari Allah yang melakukan pekerjaan atau mujizat itu. Sobat Maestro, ketika pekerjaan Allah dinyatakan melalui keadaan buruk yang terjadi pada seseorang, buruk dalam arti menurut pandangan manusia, disitulah orang-orang di sekitarnya dapat melihat dan mengenal, bahkan mengalami kehadiran Allah itu sendiri. Bisa jadi melalui sikap, cara pandang, respon yang diberikan orang tersebut saat ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ataupun kesetiaan iman yang dinyatakan oleh orang tersebut dalam menanggung penderitaan dan mempertahankan imannya di tengah penderitaannya, sehingga iman orang lain pun dibangun. Atau bisa juga melalui mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan, sehingga kemuliaan dan kebesaran Tuhan dinyatakan melalui orang tersebut, seperti halnya kisah orang buta tadi. Nah, Sobat Maestro yang terkasih,
Jadi kemalangan dan penderitaan bisa datang kepada siapapun, baik orang jahat atau berdosa maupun orang baik. Kita tidak pernah bisa luput dari yang namanya penderitaan selama kita hidup di dunia. Dan hari ini, melalui firman-Nya, Tuhan mengajarkan kita untuk tidak cepat menilai dan meresponnya dengan negatif, berprasangka buruk terhadap orang lain, menghakimi orang lain, akan tetapi Dia mau mengajak kita untuk melakukan introspeksi ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sudah hidup benar sesuai dengan ajaran dan perintah-Nya dan menjauhi kejahatan? Bila kita belum melaksanakan sepenuhnya, malah kita sibuk menilai dan mengkritik orang lain, itu ibarat selumbar di mata saudaramu tampak, tetapi balok di matamu sendiri tiada tampak. Seperti firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 41. Maka saat ini Tuhan mengajak kita semua untuk bertobat dan memperbaiki sikap hati kita. Karena apabila kita sendiri tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, maka ketika penghakiman itu datang, kita pun akan mengalami penderitaan dan akan binasa. Marilah kita memohon bantuan rahmat Roh Kudus, supaya kita dikuatkan dan bertekun melewati setiap penderitaan dan salib kita masing-masing dalam kehidupan kita di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas kehadiran Roh Kudus-Mu yang mencerahkan hati dan pikiran kami semua. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi, memelihara, dan melindungi kami. Bimbinglah kami agar memiliki sikap hati yang benar, iman yang taat, setia dan teguh dalam menghadapi segala penderitaan hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Dan dengan penuh iman menyatukan semua penderitaan kami dengan salib-Mu, agar kelak kami pun dibangkitkan bersama Kristus dan kemuliaan-Mu dinyatakan. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, terima kasih atas perhatian Anda. Apabila ada kritik, saran, dan masukan, atau Anda berkenan berpartisipasi dalam pelayanan komunitas Maria Teresa, silakan menghubungi nomor 0812 2459 0914. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anda baru saja mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.